Halo semuanya, selamat datang di video ini bersama saya Haris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merancang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam sistem absensi dan reimbursement di sebuah perusahaan. Sistem absensi dan reimbursement yang tidak efisien dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Masalah seperti ketidakakuratan data, proses manual yang lambat, hingga kurangnya transparansi seringkali menjadi penghambat utama. Di video ini kita akan mengulas permasalahan yang sering terjadi, menjelaskan bagaimana sistem berbasis aplikasi dapat menjadi solusi dan memberikan gambaran kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem yang ideal. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai videonya sekarang. Pertama-tama, mari kita identifikasi permasalahan yang sering dihadapi perusahaan dalam sistem absensi dan reimbursement. Masalah pertama adalah sistem absensi yang masih manual. Beberapa perusahaan masih menggunakan lembar kerja untuk mencatat kehadiran karyawan, sementara yang lainnya menggunakan mesin fingerprint yang tidak terhubung dengan sistem pusat. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan dan analisis data absensi. Masalah kedua adalah pengajuan reimbursement yang masih dilakukan secara manual. Karyawan harus mengisi formulir kertas, melampirkan bukti pembayaran, dan menyerahkannya ke bagian keuangan. Proses ini memakan waktu lama, terutama jika dokumen hilang atau memerlukan verifikasi tambahan. Ketiga, kurangnya transparansi dalam proses reimbursement. Karyawan yang seringkali tidak mengetahui status pengajuan mereka, apakah sedang diverifikasi, ditolak, atau sudah disetujui. Keempat, ada data absensi tidak terintegrasi dengan penggajian. Ini menjadi kendala saat perusahaan harus menghitung lembur, insentif, atau potongan gaji karena keterlambatan. Dan yang terakhir, tidak adanya pengingat otomatis untuk absensi atau reimbursement yang jatuh tempo. Akibatnya banyak pengajuan yang terlambat atau bahkan terlewatkan. Lalu bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Salah satu solusi yang paling efektif adalah menggunakan sistem berbasis aplikasi, baik untuk perangkat seluler maupun desktop. Untuk absensi, kita dapat menggunakan aplikasi mobile yang mendukung fitur GPS dan biometrik. Dengan GPS, karyawan dapat mencatat kehadiran mereka hanya jika mereka berada di lokasi kerja yang telah ditentukan. Sementara itu, biometrik seperti pengenalan wajah atau sidik jari memastikan kehadiran dicatat dengan akurat dan tidak dapat dimanipulasi. Selain aplikasi mobile, kita juga dapat menyediakan portal web untuk karyawan yang bekerja di depan komputer. Portal ini memungkinkan mereka mencatat kehadiran dengan satu klik, sekaligus melihat laporan kehadiran mereka. Untuk reimbursement, sistem harus mendukung pengajuan klaim secara online. Karyawan hanya perlu mengisi formulir elektronik dan mengunggah bukti pembayaran dalam format digital, seperti foto ataupun PDF. Lalu, sistem ini juga harus dilengkapi dengan fitur pelacakan status, pengajuan secara real time. Dengan fitur ini, karyawan dapat memantau proses pengajuan mereka, mulai dari verifikasi hingga pengajuan akhir. Dan terakhir, sistem harus memiliki fitur notifikasi otomatis. Misalnya, jika absensi belum dicatat pada jam tertentu atau jika klaim reimbursement sudah jatuh tempo, karyawan akan mendapatkan pengingat melalui email ataupun aplikasi yang sudah tersedia. Setelah memahami solusinya, mari kita membahas kebutuhan fungsional yang harus dimiliki sistem absensi dan reimbursement ini. Pertama, sistem harus mendukung absensi berbasis GPS, biometrik, dan portal web. Ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan, apakah mereka bekerja di kantor,
di luar kantor atau di depan komputer. Kedua, sistem ini harus memungkinkan pengajuan reimbursement secara online. Dengan fitur ini, karyawan tidak perlu lagi mengisi formulir manual atau menyerahkan dokumen fisik. Ketiga, sistem harus terintegrasi dengan sistem penggajian perusahaan. Dengan integrasi ini, lembur, insentif, atau potongan gaji dapat dihitung secara otomatis berdasarkan data yang sudah terabsensi. Keempat, sistem harus memiliki fitur laporan real time. Manajemen dapat melihat laporan kehadiran dan klaim reimbursement kapan saja tanpa harus menunggu rekap manual. Dan terakhir, fitur notifikasi otomatis sangat penting untuk mengingat karyawan tentang absensi atau reimbursement yang perlu dilakukan. Selain kebutuhan fungsional, ada juga kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Pertama, sistem harus dapat diakses 24 jam dalam seminggu dari perangkat apapun, baik itu ponsel, tablet, atau komputer. Kedua, keamanan adalah prioritas utama. Sistem harus menggunakan enkripsi data untuk melindungi informasi karyawan, seperti data absensi dan rincian reimbursement. Ketiga, sistem harus memiliki waktu respon yang cepat, idealnya kurang dari 2 detik untuk setiap operasi. Keempat, kapasitas sistem harus mampu mendukung hingga 1.000 pengguna aktif secara bersamaan, terutama jika perusahaannya adalah perusahaan yang besar. Dan terakhir, antarmuka sistem harus intuitif dan ramah pengguna. Bahkan karyawan yang tidak terbiasa dengan teknologi harus dapat menggunakannya dengan mudah. Dari penjelasan tadi, dengan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang tepat, perusahaan dapat memiliki sistem absensi dan reimbursement yang lebih efisien. Dan sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.